Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah tanda. Tanda. Yesaya 9 ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Saudara, di sana dikatakan muncul huruf kata T sebagai tanda. Nah, bahasa Ibraninya menggunakan kata taf. Saudara ya, sama seperti taf yang tercatat pada kata nehustan. Nehustaf, saudara ya, pakai kata taf. Nehustaf, nahas taf. Nahas artinya ular tembaga, tapi waktu ditambah taf, saudara, nehustan, nahas taf, begitu ditambahin kata taf, salib Kristus, maka itulah disebut dengan rencana keselamatan Allah. Sehingga barang siapa yang melihat kepada nehustan itu, ya, ini terjadi pada zaman Musa, mereka yang dipagut ular, mereka tidak mati, tapi mereka selamat. Ini adalah lambang dari Tuhan Yesus Kristus. Taf, salib Kristus, menjadi penyelamat. Nah saudara, sama seperti huruf T di sana, pada zaman itu mungkin orang nggak ngerti, tapi kita sekarang sudah mengerti bahwa T di sana, taf di sana, bicara mengenai salib Kristus. Nah saudara, setiap mereka yang memiliki tanda salib di dahi akan diluputkan. Taf, ya. Kristus ada di sana. Perhatikan bahwa orang-orang yang memakai tanda salib itu tadi dikatakan adalah orang-orang yang berteriak kepada Tuhan karena kejahatan orang-orang yang hidup saat itu, karena kelaliman orang-orang yang hidup saat itu. Nah saudara, kalau kita memang adalah orang-orang yang punya tanda T, yaitu tanda salib di dalam pikiran, hati, dan di dalam dahi kita, di dalam hidup kita ada Kristus, ada kematian, ada salib Kristus. Harusnya saudara, kita adalah orang yang berdoa sungguh-sungguh, berteriak kepada Tuhan untuk setiap kelaliman, kedurjanaan, ketidakbenaran yang terjadi di sekeliling kita. Kita harusnya berdiri menjadi generasi whistleblower. Menjadi generasi yang meniup peluit terhadap hal-hal yang tidak benar. Bukan generasi yang meluberkan atau melumerkan kejahatan menjadi sesuatu yang jadi kurang jahat. Melunturkan kebenaran menjadi tidak lagi benar yang hakiki, tetapi menjadi benar yang relatif. Hati-hati sudah. Kalau kita berani berkata aku pengikut Kristus, harusnya maka betul-betul hidup kita berpadanan dengan apa yang kita kerjakan. Salib Kristus itu kita bawa kemana-mana, saudara. Tak perlu kita pakai salib besar-besar di luar. Tapi di dalam hati kita ada salib besar, di mana kematian Kristus ada di situ. Kebangkitan Kristus ada di sana. Karya salib Kristus ada di sana. Maka seharusnya kita adalah orang-orang yang berteriak kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Kalau ada ketidakbenaran, kita tidak tinggal diam. Tapi kita berseru supaya Tuhan menunjukkan kebenaran dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, jangan diam saja waktu engkau melihat ketidakbenaran. Tapi bukan juga dengan arogansi kita langsung berkata, oh itu salah, aku yang benar. Ya salah juga, saudara, itu sedang menghakimi. Tetapi mari kita berdoa. Kita ambil waktu terus berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan, aku melihat ada hal yang tidak benar, tidak baik di hadapanku, di sekelilingku, dalam pekerjaan, rumah tanggaku, kehidupanku, karirku, bisnisku, gerejaku. Tuhan, tolong. Berseru sama Tuhan. Kalau tanda itu ada, maka harusnya kita adalah orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan terhadap setiap kelaliman, ketidakbenaran yang terjadi sekeliling kita. Saya mengajak saudara, yuk kita menjadi generasi whistleblower, bukan yang di hadapan manusia gitu ya, tapi di hadapan Tuhan itu lebih penting. Kita berdoa untuk bangsa negara kita. Kita berdoa untuk lingkungan kita di mana ada ketidakbenaran. Tuhan, kiranya Engkau yang menyingkapkan. Supaya bukan kami yang menghakimi, tetapi Engkaulah sang hakim yang adil. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu mengajar kami, mengingatkan kami
Untuk kami bukan cuma berdoa buat diri kami, tapi kami juga berdoa buat sekeliling kami. Di mana ada kelaliman, ketidakbenaran, kedurjanaan, kami berdoa sungguh-sungguh supaya Engkau Allah menyatakan dirimu, menyatakan pribadimu, menyatakan kebenaranmu Tuhan atas setiap kejahatan-kejahatan yang ada, sehingga kejahatan boleh berubah menjadi kebaikan-kebaikan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu sepanjang aktivitas mereka sepanjang hari ini. Tuhan lindungi sertai jagai Tuhan, tutup bungkus darah Yesus Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.